Bagaimana rasanya dengan masuk PGP angkatan 10? Alhamdulillah antusias awal-awalnya ya, gugup juga, tapi lama-lama adaptasi, banyak temannya, semangat lah. Ya, alhamdulillah Alhamdulillah. terpilih menjadi PGP angkatan 10, semakin semangat, termotivasi untuk perubahan di lembaga pendidikan di sini. Kemarin kita sudah melaksanakan lembaga orientasi ya, akhir pembelajaran di LMS, kemudian sudah lancar, tidak ada kendala. Mungkin ada kendala apa dalam pengisian LMS? Alhamdulillah lancar ya. Kemudian juga awal-awalnya ya emang ada penjelasannya mendetail juga dari BPGP. Alhamdulillah adaptasi awal-awal saja, setelahnya ya sudah bisa mengomentari bagaimana pendapat teman-teman, jadi saling menanggapi. Iya. Kita bisa berkolaborasi. Bahkan di grup sendiri kita juga tanya jawab dengan teman-teman yang satu tim, satu PP. Jadi semakin menambah teman juga saling sharing lah, saling kolaborasi, saling sharing ya. Dengan loka karya orientasi kemarin pembukaan kita pelaksanaan PGP, semoga kedepannya itu lebih dilancarkan. Amin. Tentunya kemarin dalam loka karya orientasi ada kekhawatiran harapan panjenengan sebagai JGP dan kepala sekolah juga itu ini suatu tantangan sendiri sebagai JGP kedepannya untuk lebih baik lagi. Nah, di sini ada mendampingi itu bagus kita untuk saya dengan ada beberapa pertanyaan. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Pak Bagus saat ini? Harapannya tentu pembelajarannya menyenangkan ya, karena sifatnya daring, beda dengan pembelajaran sifatnya luring seperti itu. Itu pertama kekhawatiran seperti alhamdulillah bagaimana Bu Fasil, Bu Niken menjelaskan, itu juga alhamdulillah bisa mencairkan suasana, kita antusias untuk belajar bersama-sama seperti itu. Ya, jadi itu termasuk kekhawatiran ya. Suatu tantangan karena karena biasanya mungkin sinyalnya kurang baik seperti seperti itu. mana itu kalau Alhamdulillah sudah teratasi dengan semuanya baik. selama 1 bulan ini lancar. Entah itu bagaimana mencari sinyal atau bagaimana itu terus mungkin harapan Pak Bagus selama 1 bulan bersama fasilitator? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Apa-apa yang disampaikan oleh fasilitator, apa yang kita pelajari dari LMS itu semua berjalan dengan baik tanpa terkendala sama sekali. Pun juga Ibu Fasil memberikan dorongan yang sangat maksimal di grup, istilahnya mengoyak-ngoyak kita, mensupport kita bagaimana menyelesaikan LMS dengan tepat waktu. Bahkan kalau bisa sebelum due date itu sudah menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS, mempelajari secara mandiri, secara intens di dalamnya. Jadi harapannya sebagai fasilitator, kepada fasilitator meskipun dengan ada sering diingatkan, informasi tidak terlambat, pengerjaan dengan anak itu tidak terlambat juga. Itu kekhawatiran dan harapan selama 1 bulan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Pak Bagus melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan ini? Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah mensupport dengan baik semua fasilitas yang ada. Pun juga guru-guru, bahkan karena ada PP di lembaga saya, Bu Yeni, memberikan dukungan, memberikan support. Bahkan kalau ada hal yang saya ingin ketahui bisa langsung berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan beberapa rekan guru untuk sebagai wujud kolaborasi. Jadi dukungannya semaksimal mungkin. Alhamdulillah Kepala Sekolah dan rekan guru panjenengan di lembaga juga mensupport 100% motivasi panjenengan melaksanakan PGP ini. Alhamdulillah Pak Bagus ya. Kemudian berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Bagus pelajari, apa perubahan yang dilakukan Pak Bagus di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran filosofi? Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Dewantara bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat anak, di mana sebenarnya wadah bermain. Jadi mulai saya mempelajari itu, saya mulai mensinkronkan semua materi pembelajaran dengan permainan-permainan agar anak-anak belajar
bermain tanpa sadari mereka belajar sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, untuk kehidupan mereka ke depannya. Seperti itu. Ya. Itu ya, jadi Tuturi Handayani dengan sesi Seperti Madya Manggarso. Kita sebagai contoh Di tengah-tengah sebagai pelaku, ya, kemudian di belakang memberikan dorongan. Betul. Oke. Apa saja pembelajaran yang Pak Gadis dapatkan dari modul filosofi pendidikan Via Jatinegara yang mendorong Pak Gadis melakukan program tersebut? Apa saja pembelajaran Ya. Yang Pak Gadis dapatkan dari modul 1 banyak sekali ya, apa-apa yang saya pelajari dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengajar sesuai dengan kodrat anak. Jadi kita menyesuaikan apa saja kebutuhan anak. Jadi ada yang namanya kodrat zaman sama kodrat alam. Kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak saat ini di mana perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Kemudian juga adaptasi dengan lingkungan tempat saya mengajar di mana ini di daerah pegunungan, tentunya beberapa pendekatan atau approach itu harus sesuai karakter yang ada pada diri anak-anak. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru kita bisa mulai pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana respon peserta didik Pak Petrus atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Pak Petrus melihat respon tersebut? Alhamdulillah respon anak-anak mereka antusias untuk belajar. Kemarin saya melakukan pembelajaran, kemudian saya refleksi, saya minta umpan balik dari anak-anak. Mereka cukup senang, katanya gembira juga karena saat kita belajar ada bermainnya, ada menyanyinya, ada membuat karyanya. Jadi ada yang dapat mereka kenang saat belajar dengan bersama saya. Jadi mungkin saat lulus atau sudah dewasa mereka akan teringat pengalaman saat belajar waktu kanak-kanak. Jadi kita membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada anak, berdampak pada anak, sehingga menjadikan momen yang berkesan ketika belajar dengan Pak Petrus itu sangat berkesan untuk kenangan nantinya, gitu. Apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang sudah baik tentu mensinkronkan materi-materi yang ada dengan permainan-permainan yang relevan tentunya. Kemudian yang perlu diperbaiki, saya kira tidak ada yang diperbaiki itu karena memang sebagai guru penggerak kita harus inovatif, elastis maksudnya. Jadi dengan apa yang ada pada fasilitas yang ada kita maksimalkan, kita gunakan semaksimal mungkin tanpa banyak keluhan atau banyak istilahnya mengeluh lah seperti itu. Jadi hanya sudah baik dalam program tersebut menjadikan anak menjadi aktif, inovatif gitu, Jadi yang perlu diperbaiki itu karakter anak, kreativitas anak, jadi anak tidak pasif dan menyenangkan sehingga berdampak pada anak untuk keselamatan kedepannya anak itu sendiri. Perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan aksi nyata modul 1.1? Sudah saya tuangkan itu dalam refleksi modul 1.1 dengan pendekatan 4P tersebut bagaimana saya menarasikan semua pengalaman saya saat belajar dari LMS, dari penjelasan Ibu Fasil, serta bagaimana penerapan aksi nyata di lembaga tempat saya bekerja. Saya tuangkan di situ. Ya, baik. Kemudian masuk diskusi pembuatan kerangka portofolio. Kemarin kan sudah di karya orientasi sudah diajarkan bagaimana sudah dikenalkan seperti apa portofolio digital. Media atau platform apa yang akan Pak diskusi pada hari ini tentang pembuatan kerangka portofolio. Media platform apa yang akan Pak Badus gunakan untuk membuat portofolio digital? Dalam membuat portofolio digital saya menggunakan Photoshop untuk menampilkan beberapa kegiatan saya selama CGP. Selain itu tidak ada lagi yang mungkin ada dengan dukungan tentunya dengan dukungan beberapa platform YouTube misalnya seperti itu untuk saya post di dalam saya tambah portofolio digital. Baik. Komponen apa saja yang akan digunakan ke dalam portofolio digital?
yang saya tuangkan tentu sebenarnya ada profil guru penggerak tersendiri, ada artefak nyata, ada sertifikasi, ada publikasi, serta adanya umpan balik dari rekan-rekan. Seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bapak buat? Tentunya apakah sudah mengikuti panduan? Baik, portofolio digital yang saya buat tentu sudah sesuai dengan panduan yang diberikan oleh BPKP, yaitu menyantumkan beberapa yang saya sebutkan tadi, yaitu adanya profil guru penggerak itu sendiri, adanya artefak nyata, ada sertifikasi, publikasi, serta umpan balik. Jadi bentuk penyajiannya sedikit agak bervariasi gitu ya Pak. Baik, kompetensi ini tentang diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Terus kompetensi apa yang sudah baik, jelaskan alasannya. Tentu kompetensi sudah baik dari beberapa nilai-nilai guru penggerak. Tentunya kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, serta di situ juga ada kemandirian bagaimana kita secara aktif mengikuti beberapa pelatihan baik itu dari PMM maupun webinar-webinar yang sifatnya daring lainnya. Kemudian juga kita melakukan inovatif kerjasama dan kolaboratif dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain, utamanya karena saya disini sebagai guru pendidikan agama Islam tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian juga inovatif, kita istilahnya menampilkan atau mewujudkan beberapa kreativitas anak-anak dalam kegiatan yang sifatnya baik lokal di lembaga sendiri maupun untuk hal yang sifatnya untuk kecamatan. Jadi sesuai nilai penggerak sendiri, mandiri, reflektif, inovatif, kreatif itu yang bisa kompetensi apa yang perlu ditingkatkan Pak? Jelaskan alasan. Yang perlu ditingkatkan tentunya reflektif ya, karena itu memang awalnya kita tidak terbiasa, cuma karena sudah belajar bagaimana setiap pembelajaran atau kegiatan kita lakukan harus kita refleksikan diri kita sebagai pembelajaran. Jadi itu yang akan saya tingkatkan lebih sebagai istilahnya kita belajar dari pengalaman yang kita lakukan ke depannya agar tidak salah lagi atau lebih memperkecil kemungkinan kegagalan. Jadi pembelajaran diri, refleksi setiap itu apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikurangi gitu ya. Setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana Anda? Apa saja yang perlu Tentu dalam melakukan sesuatu dengan adanya umpan balik tadi itu banyak pertimbangan, ada saran, ada masukan dari rekan guru, kepala sekolah, bahkan anak-anak juga memberikan saran bagaimana untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi banyak hal yang saya istilahnya poin-poin yang harus saya lakukan agar kedepannya berjalan lebih sempurna lagi. Terus kita masuk ke refleksi pendampingan individu satu. Kita sudah melalui beberapa diskusi, terus sudah memberikan jawaban-jawaban yang mengarahkan ke arah perubahan terhadap lembaga pendidikan, baik pembuatan portofolio, aksi nyata di lembaga, kemudian apa ya kita terapkan filosofi KHD di lembaga. Kita masuk refleksi pendampingan Bapak. Terus apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi ini saya dapatkan apa yang saya pelajari dari selama 10 bulan ini perlu kita bagikan kepada rekan-rekan guru di sekitar kita. Jadi kita harus meningkatkan tingkat kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kita tidak sifatnya kesaling ketergantungan, tapi dalam yang sifatnya positif seperti itu. Kita harus adanya kerjasama pun juga meningkatkan pendidikan atau pembelajaran yang ada di kelas. Yang sifatnya kita klasikal biasa harus kita berikan istilahnya agar anak-anak lebih antusias lagi dalam belajar dengan memasukkan permainan yang sinkron atau relevan dengan pembelajaran, dengan memasukkan lagu-lagu atau nyanyian agar mereka gembira saat belajar. Betul, okay? Jadi ada ide-ide inovatif dalam pembelajaran. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping atau pengajar praktik di pendampingan berikutnya? Bagus. Alhamdulillah selama didampingi panjenengan selaku PP,
itu sudah perhatian sekali dengan kami selaku CGP gitu. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita istilahnya keluhkan, Ibu sudah memberikan solusi kepada kita bagaimana penyelesaiannya pun, bahkan tidak hanya saat yang kita alami, bahkan untuk kedepannya apa yang perlu kita persiapkan, Ibu selaku PP sudah memberikan gambaran-gambaran bagaimana kita mempersiapkan kegiatan-kegiatan kita ke depannya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Petrus atas respon yang diberikan terhadap refleksi berdampingan individu ini. Terima kasih. Sekian pendampingan individu hari ini kepada panjenengan, semoga semakin sukses, semakin dilancarkan kedepannya sampai lulus nanti selalu diberi kesehatan dan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan baik daring maupun luar. Terima kasih Pak Petrus atas waktu yang diberikan. Saya mohon pamit.